Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Semoga baik-baik saja ya. Kita sudah melalui PTS kemarin dan kita menjaga lagi semangat kita untuk terus belajar, terus semangat, dan tentunya raih nilai terbaik kamu untuk masa depan kamu. Dan tentunya kita siap untuk belajar hari ini. Baik, bab 7 sekarang bahasa Indonesia untuk SMP kelas 9, hikmah di balik cerita. Kita akan belajar tentang teks inspiratif ya. Seperti teks-teks lainnya, teks inspiratif ini biasanya berdasarkan fakta tetapi dalam bentuk cerita narasi ya. Biasanya berdasarkan fakta, ada juga yang fiktif, tapi kebanyakan fakta. Karena teks inspirasi ini teks yang menggugah pembacanya untuk menjadi lebih baik ya. Jadi yang membacanya, setelah membacanya dia akan merasa lebih semangat melalui membaca pengalaman dari cerita yang dibawakan. Berarti setelah itu pembaca akan mendapatkan pembelajaran moral atau sosial. Dia akan tambah bijaksana dalam menjalani kehidupannya. Nah, adapun pengertian dari cerita inspiratif ya, merupakan cerita ya, merupakan cerita atau kisah masa lalu yang bisa menginspirasi seseorang untuk melakukan hasil yang sama atau bahkan lebih, terutama menyangkut keberhasilan dan kesuksesan tokoh-tokoh terdahulu, tokoh-tokoh yang diceritakan. Adapun ciri-ciri teks inspiratif yaitu tadi ya, cerita ini merupakan bentuk narasi yang lebih bertujuan memberikan inspirasi kepada banyak orang. Nah, di cerita inspiratif ini dia cerita yang menggugah perasaan, memberi kesan mendalam, bahkan dalam tingkat yang lebih tinggi, yang membuat seseorang berjanji pada dirinya untuk seperti yang dibacanya. Yang ketiga, cerita inspiratif adalah cerita yang menginspirasi seseorang untuk berbuat lebih baik, peduli, dan lebih berempati kepada orang lain. Jadi, cerita ini mengandung simpati, kepedulian, atau empati. Dan 5, ide cerita bisa muncul dari fenomena masyarakat, biasanya berdasarkan fakta dan hasil pengamatan serta atau investigasi. Jenis-jenis ungkapan. Nah, karena cerita inspiratif ini merupakan cerita yang memberikan ungkapan empati, ungkapan kepedulian, dan simpati, maka Bapak jelaskan jenis-jenis ungkapan. Adapun jenis-jenis ungkapan terdiri dari ungkapan simpati, ungkapan kepedulian, ungkapan empati, dan ungkapan perasaan. Kamu harus belajar ini ya. Ungkapan simpati adalah ungkapan perhatian seseorang kepada lawan bicaranya atas suatu kejadian yang dialami lawan bicara, baik menggembirakan maupun yang tidak menggembirakan. Contohnya, sungguh malang nasibmu. Ini adalah ungkapan simpati atau bentuk kepedulian kita. Turut berduka cita. Wah, selamat atas prestasimu. Aduh, kasihan sekali gitu ya. Ini adalah ungkapan simpati. Sedangkan ungkapan kepedulian merupakan ungkapan memelihara hubungan dengan orang lain yang bermula dari perasaan dan ditunjukkan dengan perbuatan. Ya, seperti memperhatikan orang lain, belas kasih, dan tolong menolong ya. Contoh, Bayu mengantar adiknya ke sekolah. Kemudian ada ungkapan empati. Ungkapan empati adalah kemampuan seseorang untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain disertai dengan tindakan.
Contohnya, saya mengerti keinginan Anda. Saya dapat memahami pikiran Anda. Saya ikut terluka dengan pengalaman Anda itu. 4. Ungkapan perasaan pribadi. Ya adalah perasaan yang berhubungan dengan keseluruhan pribadi, misalnya harga diri atau putus asa. Contoh, aku kecewa kepadamu. Contoh kedua, dia tersenyum ketika aku memberi selembar uang. Nah, kita akan belajar nilai teks cerita inspiratif. Dalam setiap cerita, baik cerita fiksi ataupun non-fiksi, terdapat berupa hikmah di dalamnya atau amanah yang ingin disampaikan oleh pengarang. Baginya, cerita berupa apa? Bagi kita, cerita merupakan media yang tepat untuk menyampaikan keluhan, harapan, pendapat, pesan. Ya. Termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai kehidupan yang bermanfaat bagi manusia. Seperti nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, nilai religius, dan nilai pendidikan. Jadi dalam teks inspiratif terdapat nilai-nilai tersebut. Kita gali coba apa itu nilai moral, nilai budaya. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, sosial, atau baik buruk tingkah laku. Kemudian ada nilai budaya. Nilai budaya adalah suatu yang berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan suatu daerah ya, yang tinggi dalam kehidupan masyarakat. Nah, nilai budaya ini tentu akan berbeda-beda setiap daerah. Kemudian nilai sosial. Nilai sosial adalah sesuatu yang berhubungan dengan norma kehidupan masyarakat. Misalnya tolong menolong atau membantu atau gotong royong dan lainnya. Nilai keagamaan atau bisa disebut juga nilai religius adalah suatu yang berhubungan dengan kegiatan ibadah, kepercayaan, serta tentunya ketuhanan. Nilai pendidikan atau edukasi, yaitu nilai yang berkaitan dengan pengubahan tingkah laku dari perilaku buruk ke baik melalui proses pengajaran. Ini nilai-nilai yang ada biasanya terdapat dalam teks cerita inspiratif. Kemudian kita akan belajar unsur-unsur cerita inspiratif. Seperti cerita-cerita yang lainnya, karena di sini ada naratif, maka biasanya berhubungan dengan tokoh dan penokohan. Kalian sudah tahu tokoh dan penokohan adalah di sini ada individu atau orang yang ada dalam peristiwa, ya. Penokohan adalah biasanya terdapat watak dan penciptaan cipta tokoh dalam cerita. Jadi ini orangnya. Kemudian latar cerita. Unsur dalam cerita yang menunjukkan di mana, bagaimana, dan kapan peristiwa itu terjadi. Ya, biasanya latar cerita itu bisa berupa tempat maupun waktu kejadian. Alur adalah jalinan peristiwa, ya, yang memperlihatkan kepaduan yang diwujudkan oleh hubungan sebab akibat tokoh utama atau kegiatannya. Dia bisanya alur maju atau alur mundur atau campuran, ya. Sudut pandang. Nah, atau point of view. Ini udah diajarkan, ya, sudut pandang dalam cerita. Ini biasanya sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga, ya. Kalian bisa belajar lagi di baik di buku maupun di web-web yang ada di dunia internet, ya, dunia maya. Kemudian ada tema. Nah, tema di sini ide, gagasan atau pikiran utama yang digunakan, ya, dalam cerita. Amanat adalah, kemudian ada amanat. Ini ada pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita yang dibuatnya.
Bagaimana kita menyimpulkan teks cerita inspiratif? Tentunya untuk menyimpulkan, tentunya kita harus membaca teks secara keseluruhan, dipahami, dimengerti, kemudian mencoba menulis. Dalam artian apa? Mencoba menulis di sini kita ambil gagasan-gagasan pokok dalam tiap paragraf atau mencari hal-hal penting dalam setiap paragraf. Kemudian baru kita simpulkan berdasarkan gagasan-gagasan atau hal-hal penting dalam yang terdapat dalam teks tersebut, ya. Itu cara menyimpulkan. Kemudian struktur teks inspiratif. Struktur teks inspiratif terdiri dari abstrak, orientasi, ya, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Abstrak ini maksudnya apa? Yaitu inti dari teks cerita. Arti ini opsional ya, ini opsional. Biasanya di paragraf pertama, kemudian ada kompilasi, ada orientasi, maaf, setelah abstrak ada orientasi. Ini berisi tema, latar, dan tokoh. Biasanya ada pengenalan di situ ya, orientasi. Sedangkan abstrak ini kadang ada, kadang tidak ya, opsional. Jadi kalau abstrak itu ada atau tidak. Yang jelas ini sebenarnya bagian inti sih ya. Atau biasanya apa ya? Ya pokoknya dia bisa dilihat di halaman 211 ya. Kemudian ada komplikasi ya, konflik. Ya, artinya apa? Disitulah ada muncul permasalahan-permasalahan. Kemudian evaluasi, pemecahan masalah, resolusi. Ini berisi tentang bagaimana tokoh memecahkan masalahnya ya. Adapun koda, ini biasanya merupakan amanah atau pesan-pesan positif yang bisa dipetik dari cerita inspiratif. Dan biasanya emang di inspiratif di sini ada koda seperti kesimpulan ya, kesimpulan yang bisa dipelajari dari keseluruhan cerita. Kemudian ciri kebahasaannya, ciri kebahasaan dari teks inspiratif menggunakan kata atau kalimat deskriptif, menggunakan ekspresif ya. Kata ekspresif bisa juga menggunakan majas, metafora, perumpamaan, repetisi. Jadi banyak menggunakan kata-kata deskriptif yang menggambarkan, kata ekspresif ya, ada simpati, empati ya, dan sebagainya. Terus menggunakan majas, metafora, perumpamaan atau repetisi ya. Majas tentu kalian udah paham ya. Ya, majas sudah paham, yaitu biasanya menggunakan kata yang bukan maknanya. Jadi harus ada tafsirnya lagi ya. Bagaimana cara menulis teks cerita inspiratif? Pertama, tentukan tema dan amanat, buat kerangka isi cerita, ya. Kemudian buat paragraf awal yang menarik. Biar disitulah ada kesan bagaimana cerita itu. Wah, ini menarik ini dari awalnya ya. Kemudian gunakan bahasa yang ringan dan mengalir. Libatkan emosi secukupnya. Ini karena inspiratif tentu harus ada emosi di sini, baik simpati, empati, ya, dan lain sebagainya.
Dan endingnya harus istimewa. Dan ketiga, pemilihan judul. Ini sangat penting ya, pemilihan judul. Biasanya kalau menulis ada yang judulnya dulu, ada juga yang menentukan tema, judul nanti belakangan kalau sudah jadi ya. Nah, dari sini kita sudah mempelajari tentang teks inspiratif. Kalian tinggal baca-baca karena tidak mungkin dijelasin semua oleh Bapak ya. Silahkan baca-baca bukunya atau web-web yang lainnya. Terutama di buku banyak sekali seperti latihan-latihannya ya. Kita di sini diajak untuk peka terhadap lingkungan ya. Karena di dalam lingkungan tersebut terdapat kisah-kisah yang berada lingkungan sekitar untuk menjadi cerita inspiratif yang menarik dan mengesankan ya. Banyak sekali cerita-cerita inspiratif ya. Terutama kalian sebenarnya bisa gali cerita-cerita ini dari saudara-saudara kalian, dari paman-paman kalian atau bibi kalian, bahkan tetangga ya. Umpamanya banyak orang yang tidak sekolah tetapi dia bisa maju dalam segi usaha atau ekonomi ya. Atau ada juga kisah bagaimana seseorang yang putus sekolah lalu dia berusaha untuk kerja, kemudian setelah kerja ternyata dia bisa mencapai apa yang dia inginkan, yaitu berupa pendidikan yang tinggi ya. Demikian dari Bapak, semoga kalian tertarik ya dan semangat untuk terus belajar. Jangan lupa bantu orang tua, karena dari sini kelihatan seorang yang sering membantu orang tua, tidak mengeluh terhadap orang tua, berbakti kepada orang tua, kelihatan akhlaknya baik ya, berakhlak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.